Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa doamu seperti memantul di langit yang sunyi? Pernahkah kamu menangis dalam sujud dan bertanya, "Ya Allah, kenapa harus aku?" Bagaimana jika ternyata, di balik setiap air mata yang jatuh itu, Allah sedang menyembunyikan keajaiban yang terlalu indah untuk kamu fahami sekarang? Bagaimana jika kesedihanmu bukan hukuman, melainkan cara Allah menaikkan derajatmu diam-diam? Tonton sampai akhir. Karena mungkin inilah jawaban dari luka yang selama ini tak mampu kamu jelaskan. Air mata adalah bahasa yang Allah pahami. Air mata bukan sekadar cairan yang jatuh dari pelupuk mata, melainkan bahasa paling jujur yang keluar dari hati ketika kata-kata sudah tidak lagi mampu mewakili rasa. Dalam setiap tetesnya ada beban yang dilepaskan, ada harapan yang diselipkan, ada doa yang tak terucap dengan suara, namun terdengar jelas oleh Allah yang Maha mengetahui isi dada. Saat manusia lain mungkin menganggap tangisanmu berlebihan atau lemah, Allah justru melihatnya sebagai bentuk ketulusan yang tidak dibuat-buat. Saat kamu menangis dalam doa, terutama di saat-saat sunyi ketika tidak ada seorang pun yang melihatmu, kamu sedang berada di posisi paling dekat dengan Rabb-mu. Tidak ada topeng, tidak ada gengsi, tidak ada sandiwara kekuatan. Yang ada hanyalah seorang hamba yang mengakui kelemahannya, dan Tuhan yang Maha Kuat, yang siap mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa bosan, tanpa pernah merasa terganggu oleh keluh kesahmu yang berulang-ulang. Tangisan adalah bentuk pengakuan terdalam bahwa kita tidak sanggup mengandalkan diri sendiri sepenuhnya. Ia adalah tanda bahwa hati masih percaya ada kekuatan yang lebih besar dari masalah yang sedang dihadapi. Dalam tangisan itu ada tauhid yang hidup, ada keyakinan bahwa hanya Allah tempat kembali. Hanya Allah yang mampu membolak-balikan keadaan yang terasa mustahil menjadi mungkin. Dalam setiap sujud panjangmu, ada percakapan rahasia yang mungkin tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Kamu menyebut nama-nama yang tidak ingin diketahui orang lain. Kamu mengungkapkan luka yang selama ini kamu sembunyikan di balik tawa. Kamu memohon pertolongan untuk hal-hal yang bahkan sulit kamu jelaskan dengan kalimat yang rapi. Dan Allah mendengar semuanya, bahkan sebelum air matamu jatuh menyentuh sajadah. Allah tidak menilai seberapa indah rangkaian kata dalam doamu, tidak pula seberapa fasih kamu merangkainya dengan bahasa yang tinggi. Dia melihat kedalaman hatimu, kejujuran niatmu, dan kesungguhanmu dalam berharap. Doa yang terbata-bata, yang terputus oleh tangis, yang hanya berupa lirih, "Ya Allah, tolong aku," bisa jadi jauh lebih bernilai daripada doa panjang tanpa rasa. Kadang Allah menunda jawaban bukan karena Dia menolak, tetapi karena Dia ingin mendengar suaramu lebih lama. Dia rindu pada rintihanmu, pada sujudmu yang lebih khusyuk, pada kedekatan yang lahir justru saat kamu merasa paling rapuh. Penundaan itu bukan bentuk pengabaian, melainkan bentuk perhatian yang dalam, agar hubungan antara hamba dan Rabb semakin erat. Air mata adalah bukti bahwa kamu masih berharap. Selama kamu masih menangis kepada Allah, itu artinya pintu putus asa belum benar-benar tertutup dalam hatimu. Dan harapan adalah tanda bahwa iman masih menyala. Meski mungkin apinya kecil dan tertiup angin ujian yang kencang, tidak ada doa yang benar-benar hilang atau terbuang percuma. Dalam keyakinan yang diajarkan melalui Al-Quran, setiap seruan hamba akan didengar dan dijawab. Hanya saja, cara dan waktunya berada dalam ilmu Allah yang tidak terbatas. Bisa jadi jawaban itu datang dalam bentuk yang berbeda dari yang kamu minta, namun justru itulah yang terbaik untuk hidupmu. Allah bisa mengganti apa yang kamu minta dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiranmu. Dia bisa mengalihkan jalan hidupmu ke arah yang sama sekali baru, yang pada awalnya terasa asing dan menakutkan. Tetapi di sanalah kebaikan besar menantimu di masa depan. Ada kalanya doa yang kamu panjatkan tidak dikabulkan dalam bentuk yang kamu inginkan karena Allah sedang menyimpannya sebagai pahala di akhirat. Apa yang tampak seperti kekecewaan di dunia bisa berubah menjadi kebahagiaan abadi di kehidupan yang jauh lebih panjang dan lebih nyata daripada dunia yang sementara ini. Ada juga doa yang dijawab dengan cara dijauhkannya kamu dari bahaya yang tidak kamu sadari. Kamu mungkin kecewa karena tidak mendapatkan sesuatu. Padahal jika kamu mendapatkannya, mungkin itu akan menjadi sumber penderitaan yang lebih besar. Allah, dengan kasih sayangnya, melindungimu dari hal-hal yang tidak mampu kamu lihat dengan mata terbatasmu. Kesedihan membuat doamu lebih dalam dan lebih sungguh-sungguh. Saat hidup baik-baik saja, doa kadang hanya menjadi rutinitas, dilafalkan tanpa getaran rasa. Tetapi ketika hati terluka, setiap kata dalam doa terasa hidup, terasa penuh makna, terasa seperti napas terakhir yang penuh harap. Doa yang lahir dari kesedihan memiliki kekuatan yang berbeda,
karena ia keluar dari hati yang benar-benar membutuhkan. Dalam kondisi itulah seorang hamba berada pada puncak ketundukan, tidak lagi menawar takdir, tidak lagi menuntut sesuai keinginan, melainkan benar-benar memohon dengan penuh kepasrahan. Hati yang sering menangis kepada Allah akan menjadi hati yang lebih lembut dan lebih mudah menerima hidayah. Ia tidak lagi keras oleh kesombongan atau merasa paling benar, karena ia sudah berkali-kali merasakan betapa lemahnya diri tanpa pertolongannya. Dan hidayah adalah keajaiban terbesar yang mungkin tersembunyi di balik kesedihanmu. Bukan sekadar perubahan keadaan luar, tetapi perubahan arah hidup, perubahan prioritas, perubahan cara memandang dunia dan akhirat. Kesedihan bisa menjadi pintu masuk menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Jangan pernah malu menangis di hadapan Allah, karena Dia tidak pernah meremehkan air mata hambanya. Di hadapan manusia mungkin kamu merasa harus terlihat kuat, tetapi di hadapan Allah, kamu justru diminta untuk jujur, untuk membuka semua kepalsuan, untuk datang apa adanya, tanpa topeng. Allah mencintai hamba yang kembali kepadanya, yang mengetuk pintunya berulang kali tanpa lelah, yang tetap berdoa meski jawaban belum terlihat. Cinta itu tidak selalu diwujudkan dengan diangkatnya masalah seketika, tetapi dengan dikuatkannya hati agar mampu melewati masalah tersebut. Air mata bukan tanda bahwa kamu kalah oleh keadaan, melainkan tanda bahwa kamu masih berjuang dan tidak menyerah. Setiap tangisan yang kamu arahkan kepada Allah adalah bukti bahwa kamu memilih untuk berharap kepadanya, bukan tenggelam dalam keputusasaan yang mematikan jiwa. Ia adalah jembatan menuju kekuatan yang tidak kamu duga sebelumnya. Dari tangisan lahir ketenangan, dari kepasrahan lahir keberanian baru, dan dari kesedihan yang kamu adukan kepada Allah. Perlahan-lahan tumbuh keyakinan bahwa Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang mampu kamu bayangkan hari ini. Keajaiban itu tidak selalu berbentuk kebahagiaan instan. Seringkali kita membayangkan keajaiban sebagai sesuatu yang besar, cepat, dan langsung mengubah hidup dalam sekejap mata. Seolah-olah setelah satu doa dipanjatkan, maka semua masalah selesai tanpa sisa. Kita berharap luka langsung sembuh, rezeki langsung melimpah, hubungan yang retak langsung kembali utuh, dan semua kesedihan sirna tanpa bekas. Padahal Allah tidak selalu bekerja dengan cara yang terburu-buru seperti keinginan kita, karena Dia tidak hanya memperhatikan hasil akhir, tetapi juga proses yang membentuk jiwa kita di sepanjang perjalanan. Keajaiban terbesar kadang bukan pada berubahnya keadaan, melainkan pada berubahnya hati yang menjalaninya. Dulu kamu mungkin mudah marah, mudah mengeluh, mudah menyalahkan keadaan, tetapi setelah melewati kesedihan yang panjang, tiba-tiba hatimu lebih tenang, lebih lapang, lebih mampu menerima hal-hal yang dulu terasa mustahil untuk diterima. Bukankah itu perubahan yang luar biasa? Meski tidak terlihat mencolok di mata manusia, ada keajaiban yang hadir dalam bentuk kesabaran yang sebelumnya tidak pernah kamu miliki. Dulu kamu ingin semuanya serba cepat, serba sesuai rencana, serba mengikuti keinginanmu. Namun setelah berkali-kali kecewa, kamu belajar bahwa hidup tidak selalu tunduk pada keinginan pribadi. Dan disitulah Allah menanamkan kesabaran sebagai kekuatan baru yang membuatmu tidak mudah goyah oleh badai berikutnya. Keajaiban juga bisa hadir dalam bentuk keikhlasan yang tumbuh perlahan, bukan tiba-tiba. Awalnya kamu mungkin memberontak dalam hati, bertanya mengapa harus kehilangan, mengapa harus gagal, mengapa harus dikhianati. Tetapi seiring waktu, ada penerimaan yang muncul, ada rasa damai yang perlahan menyusup. Seolah Allah sedang menenangkan jiwamu dan berkata bahwa semua ini sudah tertulis dengan penuh hikmah. Allah bekerja dengan cara yang seringkali tidak bisa dipahami oleh logika manusia yang terbatas. Kita hanya melihat potongan kecil dari kehidupan, sementara Allah melihat keseluruhan gambar dari awal hingga akhir. Apa yang bagi kita tampak seperti kehancuran, dalam ilmunya bisa jadi adalah pintu menuju fase kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih bermakna. Seringkali apa yang kamu anggap sebagai kegagalan, ternyata adalah pengalihan yang penuh rahmat. Kamu mungkin tidak diterima di tempat yang sangat kamu inginkan, tidak mendapatkan pekerjaan yang kamu impikan, atau tidak bersama orang yang kamu cintai. Namun bertahun-tahun kemudian kamu menyadari bahwa jika dulu keinginanmu dikabulkan, mungkin kamu tidak akan berada di tempat yang lebih baik hari ini. Kesedihan memiliki cara unik untuk memaksa kita berhenti dan mengevaluasi diri. Saat semuanya berjalan lancar, kita jarang bertanya apakah kita sudah berada di jalan yang benar. Tetapi ketika kesedihan datang, kita mulai merenung, memperbaiki niat, menata ulang tujuan, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih sungguh-sungguh daripada sebelumnya. Ia memaksamu melihat kembali hubunganmu dengan Allah, dengan keluarga, dengan diri sendiri. Ia menyingkap hal-hal yang selama ini kamu abaikan,
karena terlalu sibuk mengejar dunia. Dan dalam proses perenungan itu, Allah sedang menanam benih perubahan yang mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi akan tumbuh menjadi kebaikan besar di masa depan. Allah tidak selalu langsung mengubah keadaan luar, karena terkadang yang perlu diubah terlebih dahulu adalah bagian dalam dirimu. Jika hati belum siap, jika iman belum kuat, jika niat belum lurus, maka nikmat yang besar bisa berubah menjadi ujian yang lebih berat. Maka Allah dengan kasih sayangnya memperbaiki fondasi sebelum memberikan bangunan yang lebih tinggi. Saat hati berubah, cara pandang terhadap masalah pun ikut berubah. Apa yang dulu terasa seperti akhir dari segalanya, kini hanya terasa sebagai bagian dari perjalanan. Apa yang dulu membuatmu putus asa, kini justru membuatmu lebih dewasa dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Perubahan cara pandang itu sendiri adalah keajaiban yang sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengumuman besar, tidak ada sorotan dari manusia. Tetapi di dalam dirimu terjadi transformasi besar yang membuatmu lebih kuat menghadapi apapun yang akan datang. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali mengingatkan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan semata, tetapi bersama kesulitan itu sendiri sudah ada kemudahan yang menyertainya. Artinya, bahkan ketika kamu masih berada di tengah badai, sebenarnya ada pertolongan yang sedang bekerja meski belum kamu sadari sepenuhnya. Kemudahan itu bisa berupa orang-orang baik yang tiba-tiba hadir dalam hidupmu. Bisa berupa ide yang muncul di saat terdesak, bisa berupa ketenangan yang anehnya tetap ada meski masalah belum selesai. Semua itu adalah bentuk keajaiban yang tidak selalu dramatis, tetapi nyata dan terasa oleh hati yang peka. Kadang Allah tidak menghilangkan masalah, tetapi Dia menguatkan pundakmu untuk memikulnya. Dia tidak selalu memindahkan gunung di depanmu, tetapi Dia memberimu tenaga untuk mendakinya. Dan saat kamu sampai di puncak, kamu akan sadar bahwa kekuatan itu tidak pernah benar-benar berasal dari dirimu sendiri. Keajaiban tidak selalu berarti hidup tanpa luka, melainkan kemampuan untuk tetap berjalan meski terluka. Ia bukan selalu tentang tawa tanpa tangis, tetapi tentang hati yang tetap yakin meski air mata masih menetes. Disitulah kualitas iman ditempa dan kedewasaan jiwa dibentuk. Apa yang sedang kamu alami hari ini mungkin belum terlihat sebagai kebaikan, bahkan mungkin terasa seperti kegelapan yang panjang tanpa ujung. Namun bisa jadi di balik semua itu, Allah sedang menyusun jalan yang akan mempertemukanmu dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Versi yang lebih sabar, lebih bijak, dan lebih dekat kepadanya. Keajaiban yang Allah siapkan seringkali tidak instan, karena yang instan jarang bertahan lama. Dia ingin memberimu sesuatu yang kokoh, yang tidak mudah runtuh oleh perubahan keadaan. Maka proses panjang itu adalah bagian dari caranya memastikan bahwa ketika nikmat itu datang, kamu sudah siap menjaganya dengan syukur dan tanggung jawab. Bisa jadi hari ini kamu belum melihat apapun selain kesedihan. Tetapi percayalah, bahwa dalam diam, Allah sedang bekerja. Dia menata ulang skenario hidupmu, mempertemukan sebab dan akibat, menggerakkan hati manusia lain, dan membuka pintu-pintu yang saat ini masih tertutup rapat di hadapanmu. Keajaiban itu mungkin sedang tumbuh seperti benih di bawah tanah. Belum terlihat di permukaan, tetapi sedang menguatkan akarnya, agar kelak tumbuh menjadi pohon yang rindang. Tugasmu hanyalah tetap percaya, tetap berusaha, dan tetap bersandar kepada Allah, meski hasilnya belum tampak. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, dan menyadari betapa jauhnya kamu telah melangkah dari titik terlemahmu, kamu akan mengerti bahwa keajaiban itu memang tidak datang dengan gemuruh, tetapi hadir perlahan diam-diam, dan mengubah hidupmu dengan cara yang paling indah menurut ketentuan Allah. Allah tidak pernah salah memilih pundak. Allah tidak pernah keliru dalam memilih siapa yang akan memikul sebuah ujian. Karena Dia yang menciptakan pundak itu. Dia yang mengetahui batas kekuatannya. Dan Dia pula yang memahami potensi tersembunyi yang bahkan tidak disadari oleh pemiliknya sendiri. Saat kamu merasa beban ini terlalu berat, terlalu melelahkan, terlalu menyakitkan, sesungguhnya Allah melihat sesuatu dalam dirimu yang mungkin belum pernah kamu lihat. Sebuah kekuatan yang sedang Dia bangunkan melalui proses yang tidak selalu nyaman. Tidak semua orang diberi ujian yang sama, karena tidak semua orang memiliki kapasitas jiwa yang sama. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kelapangan, ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, ada pula yang diuji dengan kelimpahan harta. Setiap ujian dirancang secara khusus. Seakan Allah menakar dengan sangat presisi apa yang paling tepat untuk membentuk hambanya menuju kedewasaan iman. Jika hari ini kamu berada di tengah ujian yang terasa sangat berat, mungkin itu karena Allah ingin mengangkatmu ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam ajaran yang bersumber dari Al-Quran, ditegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan sekadar kalimat penenang, melainkan jaminan bahwa beban yang ada di pundakmu telah melalui ukuran yang sempurna dari Zat yang Maha Mengetahui. Masalahnya, seringkali kita mengukur kesanggupan berdasarkan perasaan saat ini, bukan berdasarkan potensi sejati yang Allah tanamkan dalam diri kita. Kita berkata, aku tidak kuat, padahal mungkin yang kita maksud adalah, aku belum terbiasa. Dan disitulah ujian berperan, membiasakan jiwa untuk menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Allah melihat masa depanmu, sementara kamu hanya melihat hari ini. Dia tahu bahwa pengalaman pahit yang sedang kamu lalui akan menjadi bekal berharga di waktu yang akan datang. Mungkin suatu hari kamu akan menjadi penguat bagi orang lain yang mengalami luka serupa, dan kamu hanya bisa melakukannya karena pernah merasakan sakit yang sama. Setiap ujian menaikkan levelmu, seperti seorang hamba yang sedang dididik langsung oleh Rabb-nya. Pendidikan itu tidak selalu berupa kemudahan dan pujian, tetapi seringkali berupa koreksi, kehilangan, dan penantian panjang yang menguji kesabaran. Namun dari sanalah karakter dibentuk dan jiwa dimurnikan. Kesedihan adalah proses pemurnian itu, seperti emas yang dibakar agar kotorannya hilang dan kemurniannya tampak. Api ujian mungkin terasa menyakitkan, tetapi tanpa proses itu, kilau terbaik dalam dirimu tidak akan pernah muncul ke permukaan. Allah tidak sedang menghancurkanmu, Dia sedang memurnikanmu. Ujian membakar ego yang selama ini mungkin tumbuh tanpa disadari. Ia meruntuhkan rasa paling hebat, paling mampu, paling benar. Dalam kondisi lemah, kamu belajar bahwa semua pencapaian hanyalah titipan, semua kekuatan hanyalah anugerah, dan semua keberhasilan hanya terjadi karena izinnya. Ia juga membersihkan niat yang mungkin pernah tercampur oleh ambisi dunia. Saat sesuatu yang kamu kejar mati-matian, tiba-tiba lepas dari genggaman, kamu dipaksa bertanya kembali, untuk apa sebenarnya semua ini? Untuk siapa perjuangan ini? Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang perlahan menuntunmu kembali kepada tujuan yang lebih lurus. Kesedihan menguatkan iman dengan cara yang tidak bisa digantikan oleh ceramah atau nasihat. Ia adalah pengalaman langsung, dialog batin antara kamu dan Allah yang terjadi dalam keheningan malam. Disitulah iman tidak lagi sekadar teori, tetapi menjadi rasa yang hidup dan nyata. Mungkin hari ini kamu merasa sangat lelah menahan air mata, lelah berpura-pura kuat, lelah menjawab pertanyaan orang yang tidak pernah benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan. Namun ketahuilah bahwa kelelahan itu pun terlihat oleh Allah, dan tidak ada satupun usaha untuk bertahan yang sia-sia di sisinya. Mungkin kamu merasa sendirian, seolah tidak ada yang benar-benar memahami isi hatimu. Tetapi Allah lebih dekat daripada siapapun, lebih dekat dari urat lehermu, lebih mengetahui getaran batinmu dibandingkan dirimu sendiri. Kedekatan itu bukan sekadar konsep, melainkan kenyataan yang seringkali baru terasa ketika semua sandaran dunia mulai menjauh. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, meski hamba itu merasa ditinggalkan oleh banyak orang. Terkadang Allah memang mengurangi satu persatu sandaran dunia, agar kamu menyadari bahwa sandaran paling kokoh hanyalah Dia. Bukan karena Dia ingin menyakitimu, tetapi karena Dia ingin menguatkan hubungan yang paling penting dalam hidupmu. Percayalah bahwa semua ini sedang membentuk versi terbaik dari dirimu. Versi yang lebih matang dalam berpikir, lebih bijak dalam bertindak, dan lebih lembut dalam menyikapi kehidupan. Proses ini mungkin panjang dan melelahkan, tetapi hasilnya akan sebanding dengan air mata yang telah kamu teteskan. Apa yang kamu anggap sebagai titik terendah, bisa jadi adalah fondasi untuk lompatan tertinggi dalam hidupmu. Allah seringkali membiarkan hambanya menyentuh dasar, agar ia belajar bangkit dengan cara yang lebih kuat dan lebih sadar. Bukan sekadar kembali ke posisi semula, tetapi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ujian juga mengajarkanmu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya ada saat senang. Dalam masa sulit, Allah menyaring orang-orang di sekitarmu, memperlihatkan mana yang sekadar datang dan mana yang benar-benar bertahan. Dari sana kamu belajar tentang makna hubungan yang sebenarnya. Setiap luka yang kamu alami hari ini sedang menyiapkan ruang bagi kebahagiaan yang lebih dalam di masa depan. Hati yang pernah retak akan lebih mampu menghargai kebahagiaan kecil, lebih peka terhadap nikmat sederhana, dan lebih bersyukur atas hal-hal yang dulu mungkin dianggap biasa saja. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat kembali masa-masa berat ini dari jarak yang lebih jauh, kamu akan tersenyum dalam syukur. Kamu akan berkata bahwa jika bukan karena ujian itu, kamu tidak akan menjadi sekuat ini, tidak akan sedekat ini dengan Allah, dan tidak akan memahami kehidupan sedalam ini. Allah tidak pernah salah memilih pundak, dan jika pundak itu adalah pundakmu, maka yakinlah bahwa di balik beban yang terasa berat itu,
tersembunyi kepercayaan besar dari Rabb-mu. Kepercayaan bahwa kamu mampu tumbuh, mampu bertahan, dan mampu menjadi pribadi yang lebih bercahaya setelah melewati semua ini. Saat nanti kamu mengerti, akan ada satu hari, mungkin tidak dalam waktu dekat, mungkin setelah banyak musim berganti dalam hidupmu, di mana kamu menoleh ke belakang dan melihat perjalanan panjang yang pernah kamu lalui dengan mata yang berbeda. Di hari itu, kamu tidak lagi melihatnya sebagai rangkaian luka, tetapi sebagai rangkaian pelajaran yang saling terhubung. Dan dari bibirmu akan terucap lirih, ternyata ini maksudmu ya Allah, dengan hati yang penuh syukur, bukan lagi penuh tanya. Di titik itu kamu akan menyadari bahwa kesedihan yang dulu kamu anggap sebagai hukuman, ternyata adalah perlindungan. Bahwa pintu yang tertutup rapat di hadapanmu dulu, sebenarnya menyelamatkanmu dari ruang yang tidak baik untuk masa depanmu. Bahwa kegagalan yang membuatmu menangis berhari-hari, ternyata mengarahkanmu pada jalan yang jauh lebih sesuai dengan takdirmu. Kamu akan mengerti bahwa kehilangan seseorang bukan selalu tentang diambilnya kebahagiaan, tetapi tentang dipindahkannya sandaran hatimu, agar tidak bergantung sepenuhnya pada makhluk. Allah ingin kamu mengenalnya lebih dalam, mencintainya lebih tulus, dan menyandarkan harapanmu hanya kepadanya, bukan kepada sesuatu yang fana. Penolakan yang dulu terasa memalukan akan kamu lihat sebagai latihan mental yang menguatkan. Ia membentuk daya tahanmu, melatih keberanianmu untuk mencoba lagi, dan membuatmu tidak lagi rapuh hanya karena satu suara yang berkata tidak. Tanpa kamu sadari, setiap penolakan itu sedang mengikis ketergantungan pada penilaian manusia. Doa-doa yang terasa lama dijawab ternyata bukan diabaikan, melainkan disusun waktunya dengan sangat presisi. Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah tergesa-gesa. Dia Maha mengetahui kapan kamu benar-benar siap menerima apa yang kamu minta. Bukan hanya siap menerimanya, tetapi juga siap menjaganya dan mensyukurinya. Kamu akan memahami bahwa Allah selalu tepat. Tepat orangnya yang dipertemukan dalam hidupmu. Tepat waktunya sebuah peristiwa terjadi, dan tepat caranya sebuah masalah datang dan pergi. Ketepatan itu mungkin tidak terlihat di awal, tetapi akan terasa jelas ketika kamu melihat gambaran besarnya. Kesedihan yang dulu terasa seperti akhir dari segalanya, ternyata hanyalah satu fase dalam perjalanan panjangmu. Ia bukan titik akhir, bukan pula vonis kegagalan, melainkan jembatan menuju bab berikutnya yang lebih dewasa dan lebih matang. Tanpa fase itu, mungkin kamu tidak akan siap memasuki fase selanjutnya. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Saat nanti kamu mengerti, kamu akan sadar bahwa kemudahan itu sebenarnya sudah ada. Bahkan ketika kamu masih berada di tengah kesulitan. Hanya saja matamu belum mampu melihatnya karena tertutup oleh rasa sakit. Kamu juga akan menyadari bahwa selama masa-masa sulit itu, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada pertolongan-pertolongan kecil yang datang tanpa kamu sadari. Ada kekuatan yang tiba-tiba muncul di saat kamu hampir menyerah. Ada ketenangan yang anehnya hadir di tengah badai. Semua itu adalah bukti bahwa Allah selalu membersamaimu. Saat nanti kamu mengerti, kamu tidak hanya akan bersyukur atas kebahagiaan yang datang, tetapi juga atas kesedihan yang pernah singgah. Karena tanpa kesedihan itu, kamu mungkin tidak akan menjadi pribadi yang sepeka sekarang, tidak akan sekuat sekarang, dan tidak akan sedekat ini dengan Allah. Kamu akan melihat bahwa setiap air mata yang jatuh sebenarnya sedang menyiram benih keajaiban yang ditanam Allah dalam hidupmu. Benih itu mungkin lama tumbuhnya, tersembunyi di dalam tanah yang gelap. Tetapi ketika waktunya tiba, ia akan muncul sebagai sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Rasa sakit yang dulu membuatmu bertanya mengapa akan berubah menjadi rasa takjub, yang membuatmu berkata, ternyata. Dari pertanyaan yang penuh kebingungan, kamu akan beralih pada pengakuan penuh keyakinan bahwa rencana Allah memang selalu lebih luas daripada rencanamu. Kamu akan belajar bahwa iman bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk tetap percaya meski jawaban belum terlihat. Bahwa tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menyerahkan hasil setelah berjuang sekuat tenaga. Dan semua itu hanya bisa benar-benar dipahami setelah melewati proses yang tidak singkat. Di hari kamu mengerti, luka-luka itu tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang memalukan atau ingin kamu hapus dari sejarah hidupmu. Justru kamu akan melihatnya sebagai bagian penting dari cerita yang membentuk identitasmu. Sebagai bukti bahwa kamu pernah diuji dan tidak hancur karenanya. Kamu mungkin akan bertemu orang-orang yang sedang berada di fase yang dulu pernah kamu lewati. Dan dengan penuh empati, kamu akan berkata kepada mereka bahwa sabarlah. Karena kamu pernah berada di titik itu, dan kamu tahu bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata hambanya. Saat itu kamu akan benar-benar paham
bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk yang gemerlap, tetapi seringkali hadir dalam bentuk ketenangan hati yang tidak tergoyahkan oleh keadaan. Dan ketenangan itu adalah nikmat yang jauh lebih berharga daripada sekadar tercapainya keinginan dunia. Kamu juga akan mengerti bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu, kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik, entah di dunia ini atau di akhirat nanti. Dan keyakinan itu akan membuat hatimu jauh lebih ringan dalam menghadapi apapun yang akan datang setelahnya. Ketika pemahaman itu akhirnya tumbuh, kamu tidak lagi melihat kesedihan sebagai musuh, tetapi sebagai guru yang pernah mengajarkanmu banyak hal. Guru yang keras, mungkin, tetapi sangat jujur dan sangat efektif dalam membentuk kedewasaan jiwa. Dan pada akhirnya, saat nanti kamu benar-benar mengerti, kamu akan tersenyum dalam sujudmu, bukan karena hidupmu tanpa masalah, tetapi karena kamu tahu bahwa di balik setiap kesedihan yang pernah kamu rasakan, Allah sedang menulis cerita yang jauh lebih indah dari apapun yang pernah kamu rencanakan sendiri.